Halo, siang. Wah, hari ini kita Suaraku kompak nih. kedengaran? Baju Iya, merah. nggak sengaja, Gak janjian loh. nggak janjian ya. Ya, Oke. sorry, sorry, Ya, nggak. Oh, ya, oke. oke. Ya, hari ini chatting Sabtu siang bahas lagi tentang ego ya. Tentang kalau kemarin 2 minggu, sebulan yang lalu, 4 minggu yang lalu bahas mengenai mekanisme pertahanan ego. Sekarang akan dibahas mengenai perkembangannya gitu. Wih, Dan kenapa ya, Kak nih bahas ini Kak? kalau WeChat yang lalu apa itu karena memang request dari salah satu followernya WeChat gitu ya mengenai mekanisme pertahanan ego. Terus kemudian saya juga dalam praktek sehari-hari ketemu nih banyak banyak kasus, bukan kasus ya, banyak banyak fenomena lah di mana uh, anak nggak cuma anak sih atau remaja tapi juga orang dewasa yang usianya mirip-mirip gitu ya, di tahap perkembangan yang mirip-mirip tapi caranya memandang masalah, caranya memandang situasi itu beda gitu. Mhm, Dan mhm. bedanya di sini kok apa ya, dia punya banyak pengalaman tapi kok cara cara pikirnya seperti itu ya. Dan itu yang akhirnya bikin penasaran dan pengen bahas deh perkembangan ego gitu ya. Dan ya, mau saya ingetin dulu gitu ya, definisi ego di sini tuh bukan berarti egois atau misalnya sesuatu yang cuma buat kepentingan diri pribadi atau kesombongan pribadi gitu ya, enggak. Kalau ego itu istilahnya di psikologi itu di apa ya, bisa dianalogikan sebagai diri gitu. Jadi pemahaman akan diri gitu ya, atau bagaimana diri itu direpresentasikan atau ditampilkan ke orang lain gitu ya, ke publik gitu ataupun ke Mhm. apa, ke lingkungan sekitar gitu ya. Nah, ego itu kalau dianalogikan gitu ya, ini kan kita lagi di musim pandemi ya. Ego itu seperti kekebalan tubuh gitu. Jadi Mhm. ego itu semacam filter yang apa ya, menyaring pengalaman kita yang sudah kita punya dengan situasi yang terjadi di luar kita gitu ya. Terus gimana cara kita memandang situasi tersebut itu sebenarnya nggak bisa 100% objektif. Kenapa? Karena semua orang punya pengalaman yang beda-beda. Semua orang Jadi punya persepsinya uh, beda-beda ya. gimana? Karena pengalamannya beda, mungkin persepsinya juga terhadap suatu hal beda-beda gitu ya. Persepsinya beda ya, pengalamannya beda, dan juga cara egonya memfilter pengalaman itu juga beda-beda gitu ya. Uh, Kemarin saya sempat posting di Instagram pengalaman putus pacar gitu. Mungkin waktu pertama kali putus pacar, wah sedih-sedih sekali gitu ya, terus nggak mau makan mungkin, nggak bisa tidur dan sebagainya. Tapi Mhm. kemudian setelah beberapa waktu, wah saya bersyukur dulu, justru justru Putus. bersyukur dulu putus gitu. Nah itu kan berarti kan ada perubahan nih dari cara si diri kita ini untuk memfilter pengalaman itu. Pas pertama kali mungkin ya yang apa yang ditangkap adalah kesedihannya ya. Setelah beberapa beberapa waktu kemudian malah justru bersyukur karena saya mungkin mendapat pengalaman yang berbeda kalau misalnya saya tidak tidak putus sama pacar saya. Mungkin Mhm. juga nanti bahkan 2 tahun atau 5 tahun kemudian justru malah saya nyesel jadinya, dulu memang bersyukur putus sama pacar tapi kalau dilihat-lihat kayaknya saya nyesel juga gitu karena mungkin ada cara pandang yang berbeda, pengalaman yang berbeda dan akhirnya membentuk filter yang baru gitu. Gitu, jadi mirip-mirip kayak filter Instagram juga lah. Jadi kayak kalau misalnya kita ambil foto Instagram ada berbagai macam filter gitu ya, mau yang matanya digedein kah, mau yang apa, ada ada glitternya di mana-mana, ada hati di mana-mana kayak gitu-gitu. Nah itu tuh mirip-mirip lah sama caranya ego gitu untuk memfilter apa ya, pengalaman dan juga pemahaman diri pribadi kita Iya, gitu. nanti kalau lupa cek juga ya video sebelumnya gitu ya tentang ego gitu ya. Siapa tahu kan bingung gitu ya. Ya, video sebelumnya tentang ego saya nggak posting karena waktu itu apa banyak masalah teknis gitu ya. Tapi teman-teman Iya. juga bisa lihat postingan dari Oh iya. ringkasannya di WeChat gitu ya, di Instagramnya WeChat. Mhm, mhm.
Gitu. Nah, terus apa aja sih hal-hal yang bisa mempengaruhi ego gitu ya? Yang pertama, kalau misalnya kita bandingin sama teorinya apa ya, Mbah Freud gitu. Teorinya Freud memang Sigmund sudah, Freud. ya teori Sigmund Freud itu memang sudah apa ya, udah lama banget gitu ya. Tua banget. Tapi bukan berarti bahwa teorinya itu nggak relevan karena apa dalam perjalanannya banyak juga diuji gitu, diteliti gitu. Jadi banyak orang yang mungkin nggak suka sama psikoanalis karena kayaknya aneh gitu, terus kemudian nggak relevan, nggak juga. Justru karena psikoanalisis adalah apa ya school of psychology yang pertama gitu, jadi banyak diuji justru lebih banyak diuji dibandingkan sama behavioral ataupun sama humanistic psychology gitu. Jadi uh, jangan alergi lah yang anak psikologi sama psikoanalisis gitu ya. Justru karena psikoanalisis itu adalah apa aliran psikologi yang justru lebih banyak diuji dibandingkan aliran psikologi yang lainnya gitu ya. Kalau menurut Sigmund Freud, ego itu salah satu dari apa ya pilar dari tiga kepribadian gitu ya. Salah satu dari tiga pilar kepribadian, yaitu ego, ada superego, ada id. Id itu adalah keinginan dari dalam diri yang harus dipuaskan. Sifatnya apa seringkali sifatnya lebih karena biologis gitu, pertahanan diri, mau makan, mau minum, mau agresif. Nah itu sifatnya lebih ke arah situ gitu ya. Dan juga ada superego. Superego adalah peraturan dari lingkungan, terus kemudian conscience atau moral. Saya harus lakukan ini apa enggak? Hati nurani saya bilang apa? Nah, si ego ini fungsinya adalah untuk menyeimbangkan dua pilar yang lainnya ini, si id sama si superego. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat apa ya perkembangannya gitu ya, struktur kepribadian secara kalau dilihat dari psikoanalisis nggak cuma sekedar tiga ini doang loh. Jadi kalau misalnya teman-teman baca penelitiannya dari yang studi adult development dari Harvard University dari George Vaillant gitu ya, ada 4 pilar yang justru ego ini jadi yang apa ya, jadi yang utamanya, dan ada 4 pilar yang menyokong si ego ini gitu ya. Apa Nah, aja tuh? ya, jadi ego dipengaruhi sama 4 hal. Jadi satu sama kayak apa teori yang lama gitu ya, super ego. Jadi yang namanya cara kita untuk memfilter realita itu juga dipengaruhi sama peraturan, terus juga sama apa nilai-nilai yang kita internalisasikan dari kecil, itu juga dipengaruhi. Terus kemudian juga masih di apa jadi satu faktor yang mempengaruhi ego gitu ya, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita dari dalam diri, seperti itu. Dan kemudian teori psikoanalisis yang modern itu mengaknowledge ataupun apa ya mengatakan juga bahwa orang lain atau lingkungan itu terus mempengaruhi cara pandang pribadi kita loh gitu. Jadi kita berada di lingkungan yang seperti apa, kita berada di apa ya berinteraksi dengan orang-orang seperti apa, itu juga mempengaruhi cara kita untuk memfilter informasi yang kita dapat, cara kita untuk apa ya menampilkan diri kita juga itu dipengaruhi sama lingkungan kita gitu. Ini Dan kayak ini juga ya yang teorinya. Oke, yang keempat apa dulu Kak? Sorry. yang keempat itu adalah realita gitu. Jadi realita itu apa ya satu hal yang memang objektif terjadi itu mempengaruhi ego kita juga gitu. Jadi nggak sembarang apa ya kita punya realita sendiri gitu, enggak juga. Itu juga dipengaruhi sama apa yang terjadi sesungguhnya di kejadian yang kita alami gitu. Di Chris mau nanya apa? Enggak. Kalau tadi ngomongin lingkungan itu kayak mirip itu teorinya Bronson Banner bahwa perkembangan orang kan memang dipengaruhi dari ekosistemnya yang di lingkungannya lah ya, lingkungan dimanapun mau mikro mau makro kayak gitu kan sebenarnya ya. Ini kayak nyampur ya berarti karena 4 pilarnya ada yang dari psikoanalisa juga, ada yang dari apa namanya teori yang lain gitu ya. It, super ego, lingkungan sama realitas. Padahal ego sendiri kan sebenarnya ini ya, maksudnya kepuasannya tuh harus nyocokin sama realita gitu ya. Jadi makanya sangat dipengaruhi ya kondisi kenyataannya itu apa gitu ya. Jadi memang ya ego itu dipengaruhi sama realita, dan ini di apa ya di teori psikoanalisis yang
lebih modern gitu ya, itu Neo diacknowledge bahwa kali itu ya adalah namanya. kenapa Neo Freudian gitu maksudnya alirannya. bisa dibilang neo-Freudian juga gitu. Karena kan apa banyak juga aliran psikoanalisis yang baru gitu. Tapi kalau dari apa dari teorinya Valiant sendiri, realita itu termasuk juga hal yang mempengaruhi juga bagaimana cara kita mempersepsi ataupun memfilter informasi tadi, itu ya. Hmm. Nah, jadi kan kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya realita ataupun kehidupan kita itu kita nggak bisa tangkap 100%. Itu selalu terfilter sama sama ego kita ini gitu. Jadi realita itu selalu terdistorsi dan itu sebenarnya fungsinya baik gitu. Mungkin kalau misalnya kita dengar sekarang loh informasinya nggak nyampe 100% berarti nggak akurat dong. Tapi secara psikologis itu sebenarnya membantu. Bayangin kalau misalnya balik ke kasus putus pacar gitu ya. Putus pacar terus kemudian sedih dan kesedihannya itu apa ya nggak bisa didistorsi, 100% diserap sama diri gitu. Itu Hmm. kan tidak sehat, itu kan tidak baik gitu. 100% akhirnya tidak bisa nggak bisa kemana-mana, terus kemudian kepikiran Nggak bisa terus move sama on. sama pacar, merasa Nggak bisa bersalah move. terus. Dan kemudian akhirnya takut, oh saya kalau misalnya nanti ngelakuin ini takut salah, kemudian ketemu orang ini takut nanti keinget, takut nanti apa saya diomongin sama mantan di belakang saya misalnya kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya kan nggak baik gitu kalau misalnya kita jadi sehari-hari itu 100% kita tangkap seperti apa adanya gitu ya. Hmm. Jadi makanya penting adanya ego ini untuk memfilter gitu, memfilter bahwa saya putus sama pacar tapi emang dia brengsek gitu. Mungkin kita juga saat itu apa ya nggak apa ya nggak sepenuhnya sadar bahwa ya itu kan ada bagian dari diri kita juga gitu, kenapa kita bisa putus sama pacar, tapi kemudian kita bilang ya emang dia brengsek kok, itu memang ada fungsinya untuk melindungi diri kita gitu. Jadi itu sebenarnya fungsinya ego gitu, untuk melindungi diri kita supaya kita bisa apa ya bisa berfungsi lah gitu. Nah, Bisa berfungsi jadi sebagai manusia juga ya, karena kan hidup dinamis juga ya. Mm-mm. Oke. gitu. Jadi mungkin terus kemudian tadi kan saya sempat ngomongin mungkin 5 tahun kemudian ngerasa bersyukur, tapi 10 tahun kemudian merasa, aduh, ini kayaknya kesalahan saya deh. Itu Kesalahan. kan memang ada cara pandang yang berbeda gitu, filternya berbeda gitu. Dan ada beberapa jenis adaptasi ego gitu ya, kita sempat bahas juga kemarin, yang dewasa seperti apa, yang kekanakan seperti apa gitu. Mungkin untuk lebih konkretnya saya ambil satu contoh deh. Contoh yang ini karena banyak followernya WeChat adalah mahasiswa gitu ya. Saya ambil satu contoh yang dekat dengan kehidupan mahasiswa dan juga dosen nih, Ibu Kris. Misalnya contoh apa ya ini juga apa seperti saya ngobrol sama satu orang teman gitu ya. Bimbingan sama dosen tapi revisinya nggak dibaca. Jadi udah revisi berapa Capek kali, deh. revisinya tuh dosennya justru nggak mudeng gitu. Ini apa kok kamu ngelakuin kesalahannya sama yang tapi kan saya udah ngelakuin apa yang kita diskusin bersama gitu. Mahasiswanya nggak Nggak paham. protes gitu. tapi tapi ada apa situasinya seperti itulah. Jadi bimbingan dengan dosen revisi nggak dibaca gitu ya. Nah kalau kita tinjau dari 4 pilar ego tadi gitu ya, nuraninya atau misalnya conscience-nya satu peraturan super egonya, namanya dosen kan itu orang yang orang yang dihormati lah ya. Jadi ya beliau ngomong apa saya mesti tetap hormat meskipun kesel gitu. Tapi ya tadi itnya bilang kesel gue pengen bilang gitu, lu apa ya Bapak tolong dong kalau misalnya baca skripsi saya dengan seksama dong, ini kemarin saya kan udah kasih tahu saya udah lakuin apa yang kita omongin waktu bimbingan, kesel gitu ya, pengen ngomong agresif nih, mulut gatel gitu. Pengen Terus protes ya. pengen protes gitu. Terus kemudian
tadi apa conscience-nya, terus ada apa itnya gitu ya, hasrat pribadinya, terus juga orang lain, orang di sekitar mahasiswa ini kita yang jadi contoh kasusnya kita, teman-temannya udah pada lulus, terus kemudian apa dosen-dosennya juga, oh ya nggak ada ada sih masalah pasti dalam apa dalam bimbingan, tapi ya los-los aja gitu, nggak apa, dan kemudian komunikasinya lancar gitu ya, jadi teman-teman udah pada lulus. Nah itu kan mempengaruhi apa ya, cara dia filter juga dong, ini yang salah gua apa dosen gua ya gitu. Kok teman-teman gua udah pada lulus tapi gua enggak ya, bandingin kalau misalnya teman-temannya justru nggak lulus gitu, justru teman-temannya justru apa masih berjuang gitu, dan kemudian masih nggak punya masalah yang sama, dan itu mempengaruhi juga. Iya, emang takdirnya kayak gini kali. Emang jalannya lagi kayak gini gitu ya, kan karena kita juga membandingkan diri sama orang lain gitu ya, dan ego kita juga turut memfilter itu dengan pengalaman apa yang terjadi sama orang lain gitu. Dan Jadi juga ngefek ya Kak mempengaruhi ya. Jadi cukup apa yang ngefek lah ya. Ngefek yang terjadi sama orang lain itu ngefek juga ya, karena dia observe ya. Kok yang teman-teman yang lain kayak gitu, gua enggak gitu, itu termasuk juga tugasnya ego ya berarti ya sebenarnya ya. Buat filter. iya, Mm-mm. memfilter. Dan ya ini menariknya teori psikoanalisis yang baru, yang modern gitu ya, bukan yang baru, yang modern, jadi membandingkan diri sama orang lain gitu. Saya jadi social comparison juga juga apa jadi satu faktor yang mempengaruhi juga gitu, bagaimana cara pandang kita akan situasi gitu ya, karena kan kita manusia, makhluk sosial gitu ya, dan nggak membandingkan diri dengan orang lain sebenarnya gitu. Dan tadi apa ada conscience, kemudian apa yang jadi keinginan diri orang lain, apa ya mempengaruhi cara pandang dari pengalaman orang lain, juga realita gitu. Misalnya mungkin akan beda reaksi egonya ketika misalnya deadline skripsi masih apa Lama. 5 bulan lagi. Dengan kalau misalnya udah 1 bulan lagi gitu, aduh 1 bulan ini kok apa masih kayak gini, ada panik juga kan, dan kemudian ngerasa apa hal-hal apa, ngerasa takut juga. Atau juga bandingin ketika misalnya realitanya emang saya males bimbingan, emang saya banyak kegiatan yang lain, ini skripsi ini bukan prioritas saya. Dengan kalau misalnya saya tiap hari spend waktu loh, hampir nggak tahu deh 8 jam mungkin sehari depan komputer, ketik segala macam, ambil data segala macam. Buat baca Nah, jurnal gitu ya. iya gitu. Dan realita ini kan juga apa mempengaruhi bagaimana kita mempersepsi apa ya keadilan itu gitu. Apakah bimbingan dengan bimbingan dengan seperti ini tuh menurut saya tuh adil atau bukan, kayak gitu. Nah, tadi kita udah bahas gitu ya mengenai ego dan juga 4 faktor yang mempengaruhinya. Terus gimana sih apa aja sih cara-cara gitu yang cara ego untuk beradaptasi gitu ya. Ada adaptasi yang dewasa, adaptasi yang kekanakan, ada adaptasi yang sifatnya neurotik atau misalnya sifatnya uh, baik sih, Gangguan lah. tapi kalau terlalu banyak tidak baik. Gitu. Jadi terbagi Saya 3 bahas ya dari Kak ya. kenapa? Terbagi jadi 3 gitu ya. Itu secara garis besar doang sih, ya apa Oh, adaptasi ego itu. Adaptasi ego sebenarnya bisa kita bagi secara besar, garis besar itu dari yang dewasa dengan yang kurang dewasa. Yang anak. kurang dewasa ini ada yang kekanakan banget, ada yang masih bisa ditolerir, tapi kalau terlalu sering digunakan itu hati-hatilah gitu. Itu. Kalau yang kekanakan mungkin saya bahas pertama kali acting out gitu ya. Jadi acting out itu dia apa ya mengkonkretkan desire-nya atau mengkonkretkan apa yang dia rasakan gitu. Jadi kesel, dan akhirnya saya konkretkan, saya ancam dosennya, Pak kalau misalnya enggak apa ya kalau misalnya enggak approve skripsi saya akan ini gitu, acting out gitu. Gitu. Jadi Semoga keluar tidak gitu. Itu terjadi. ya, itu kan kekanakan sekali ya. Itu sangat-sangat anak-anak sekali gitu. Karena apa? Karena memang nggak ada rem gitu. Apa yang dirasakan langsung dikonkretkan gitu. Saya sedih, saya konkretkan bahwa saya langsung nangis itu depan dosen, misalnya, wah, menangis, atau misalnya marah langsung ngancem gitu.
atau misalnya pas lagi takut langsung apa nggak mau ngapa-ngapain, freeze gitu. Nah, hal seperti itu kan sebenarnya kan yang kekanakan gitu. Terus ada juga Sorry Kak, yang boleh nanya nggak? hmm, Yang tadi kalau disebut bahwa kalau misalnya orang kekanakan itu salah satunya kayak tadi ya, gitu ya, berekspresi secara langsung, kemudian bisa aja orang nangis. Ini berarti ada kaitannya juga nggak sih kayak regulasi, gimana dia meregulasi emosi kan ada kaitannya juga ya, nanti akhirnya perkembangannya si egonya ini juga ya, berarti ya, erat banget hmm, dong ya. hmm. Kalau misalnya apa ya, secara singkatnya gitu ya, apa sih yang bedain orang dewasa sama anak-anak? Orang dewasa impulsnya bisa ditekan. Kalau Hmm, anak-anak kan ya, senggol bacok gitu ya, keluar. Bener, bener, bener. gitu. Setuju, setuju. Misalnya, Mama mau permen, ya tunggulah nanti, Mama nggak punya duit, maunya sekarang, maunya permen Terus yang nangis. ini, nggak mau permen yang itu. Nah, kayak gitu kan sebenarnya Oke, anak-anak banget gitu ya, kekanakan bener. gitu. Mungkin juga apa ya contoh mekanisme pertahanan ego yang lain gitu ya di kasus si mahasiswa dosen ini jadinya pasif agresif gitu. Ya, Oh, saya marah nih sama dosen nggak di approve. Akhirnya pas ketemu langsung gitu ya, ini mungkin pas online nggak applicable. Terus nggak langsung terlihat. banting Oh, pintu atau misalnya belum say apa belum belum apa belum berpisah ucapin salam berpisah gitu ya, selamat selamat siang atau gimana langsung tutup Zoom gitu. Pasif agresif gitu. Jadi nggak di langsung ke langsung ke orangnya tapi ke benda lain sekitarnya gitu ya. Terus juga atau misalnya displacement, jadi nggak marahnya nggak ke dosen tapi marahnya ke pacar atau marahnya ke orang tua. Ini gimana marahnya sih ke terus hewan seperti itu? piaraan, Kak. Aduh. Gemes ya Jadi namanya. marahnya ke orang yang atau ke sesuatu yang memang bisa menerima hal itu yang gitu ya, gitu atau malah justru malah reaction formation gitu ya, apa marah sama dosen tapi akhirnya ya tapi memang saya tahu sih dosen itu yang terbaik gitu, bahwa Wih, si saya apa ya bapak bapak dosen itu adalah apa ilmuwan yang terkenal di bidangnya kayak gitu ya, jadi justru malah apa mengubah apa memuja, ya, memuji, ya justru malah malah memuji memuji. dari marah jadi memuji gitu ya, itu bisa jadi. Nah kalau yang neurotik misalnya, neurotik ini tadi yang oke, kadang-kadang bisa dipakai tapi kalau terlalu banyak nggak baik gitu ya. Intellectualization contohnya, jadi mengintelektualisasi, mungkin mikir, jadi cari cari apa ya, cari sudut pandang yang intelek lah untuk untuk menjelaskan masalahnya. Misalnya bilang, ya karena memang secara statistik gitu ya, dosen punya waktu untuk revisi itu lebih sedikit dibandingkan dengan waktu untuk mengajar. Itu kan prioritasnya beliau gitu. Jadi justru malah mencari intelektualisasi atau mencari rasionalisasi lah seperti itu Rasionalisasi. Hmm. gitu. Ini secara jangka pendek mungkin oke, tapi secara jangka panjang enggak gitu. Karena memang kita juga mesti lihat bahwa apakah memang kenyataannya seperti itu atau justru memang kita cuma melihat satu hal yang baiknya doang gitu, ya secara yang terima sama akal kita gitu. Nah ini Hmm. juga patut di apa ya mawas diri kalau misalnya Uji. ya tiap kali apa kalau misalnya kita ngadapin masalah kita mencari rasionalisasi, secara jangka pendek mungkin oke, jangka panjang itu nggak menyelesaikan masalah juga gitu. Oh. Tapi Itu. untuk jangka pendek boleh lah ya. Kadang-kadang kita butuh buat merasionalisasi gitu kan banyak ya. Kalau ini kan jadi defense mechanism yang biasa dipakai juga kan gitu ya. Ya mungkin begini, mungkin begitu gitu kan. Itu Mm-mm. biasa dilakukan ya gitu ya. Eh, banyak Mm-mm. sih kayaknya mahasiswa yang melakukan itu gitu ya, merasionalisasikan gitu ya. Iya. Ya karena begini, karena pandemi akhirnya susah buat ngumpulin data misalnya gitu ya. Jadi Mm. males gitu ya. Ya, oke. Bisa dimengerti ya. Itu jangan dilakukan terus-menerus ya gitu. Itu warningnya gitu ya. Iya, Oke, jangka thank you. pendek mungkin oke, jangka panjang enggak gitu ya. Terus Hmm. kemudian disosiasi mungkin salah satu mekanisme pertahanan ego yang lain. Jadi mengalihkan perhatian. Oh ya udah, skripsi nggak diterima, gue main TikTok gitu. Jadi disosiasi, jadi nggak cari perhatian yang lain. Jangka pendek oke, Hmm. jangka panjang nggak menyelesaikan masalah gitu ya.
Terus kemudian Yang ada itu kayak denial nggak sih, Kak? Denial. Eh, kalau nggak. kalau denial kan berarti bilang bahwa ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau disosiasi itu kayak apa ya, mengalihkan ke yang lain. Ya skripsi gue nggak oke, tapi gue punya 1 juta follower di TikTok, jadi mengalihkannya ke yang hal yang lain gitu. Oke. Nah, ya Oke. kayak gitu sih, ya jangka pendek oke, jangka panjang enggak gitu ya. Terus juga merepresi gitu, jadi bilang ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Tapi kemudian ya Ditekan. itu kan sebenarnya kan masalah gitu. Nah, kalau yang dewasa saya nggak bahas lagi karena keterbatasan waktu dan juga karena teman-teman bisa lihat gitu ya di postingan WeChat yang lalu. Nah, gimana nih caranya untuk supaya lebih bisa bisa lebih berkembang lah, lebih dewasa dalam memandang dan juga memfilter eh, apa ya masalah ataupun pengalaman yang kita alami sehari-hari gitu. Nah, yang pertama memang secara biologis itu dipengaruhi banget sama perkembangannya otak gitu. Kalau tadi kita ngomong mengenai impulsif gitu Oh. ya. Mm-mm. Anak bedanya anak sama orang dewasa ada anak kecil impulsif gitu, harus selalu segera gitu. Orang dewasa bisa menunggu gitu. Nah, itu juga dipengaruhi sama perkembangan otak gitu. Jadi semakin dewasa, semakin orang juga bisa menahan impuls sendiri karena memang perkembangan otak gitu. Jadi otaknya memang sudah apa ya lebih matang Udah untuk mateng. nantinya menahan impuls gitu. Nah, teman-teman juga patut terus ingat gitu ya yang namanya perkembangan otak itu terjadi seumur hidup dan kematangan bagian yang mengatur impuls itu justru di sekitar pertengahan umur Panjang dua ya. puluh tahun, 25 tahun gitu ya. Jadi jangan ngerasa oh kok gue kayak anak ABG ya masih apa 22 tahun masih kayak gini, nggak masalah karena itu memang masih terus berkembang gitu ya. Dan apa kita juga perlu mawas diri bahwa yang namanya apa ya filtering ego ini juga dipengaruhi sama predisposisi apa ya biologis kita juga gitu. Misalnya orang yang cenderung introvert kan cenderung apa ya menghindari stimulus yang terlalu berlebihan, makanya menghindari ketemu sama banyak orang, menghindari ketemu di keramaian karena stimulusnya terlalu banyak gitu, banyak ketemu, banyak yang dilihat, banyak yang didengar, banyak yang di apa ya, yang masuklah ke apa ke penginderaan gitu ya. Dan cenderung orang yang introvert tuh justru malah ketika apa ya di situasi yang dia nggak bisa gitu ya dia displacement akhirnya apa oh Oh. saya overwhelmed dan saya akhirnya mengeluarkan desire saya itu ataupun keinginan saya itu ke orang yang lain gitu ataupun ke kayak tadi ke marahnya justru malah ke orang tua atau marahnya malah ke apa ke hewan peliharaan gitu atau justru karena saya nggak bisa kontrol situasinya akhirnya saya ini kejadian sering gitu ya kalau misalnya lagi saya lagi banyak kerjaan gitu yang saya lakuin apa? Saya nggak nyelesain kerjaan itu, saya malah beresin rumah. Karena Prokras ya. Tapi iya, efektif loh ya. Copingnya keren ya. Beresin rumah jadi bersih dong ya. beresin rumah. Jadi yang saya lakuin adalah saya membereskan apa yang saya bisa bereskan. Karena saya ngerasa bahwa, aduh, Oh. ini kerjaan saya nggak bisa beres nih. Jadi apa? Saya pengen, tapi saya displacement akhirnya keinginan itu ke rumah gitu. Oke. Ini kan jangka pendek, oke gitu ya. Jangka panjang kerjaan nggak beres gitu. Nah, yang seperti itu, Tapi jadi masih memang masih positif lah ya itu ya. Kayaknya banyak deh orang yang kayak gitu, Kak, gitu ya. iya. Terus juga penting punya lingkungan yang apa ya menerima kita apa adanya gitu ya. Bahwa yang namanya perkembangan itu terjadi seumur hidup dan apa ya perlu ada lingkungan yang menerima kita apa adanya bahwa kamu tuh masih berkembang. Saya dalam situasi yang optimal, kamu tuh bisa melakukan apa yang baik kok, kamu bisa apa melakukan apa yang positif kok, seperti itu. Hmm. Jadi kita perlu satu lingkungan yang memang mendorong kita untuk akhirnya berkembang Berkembang. gitu. Jadi gimana? Ya, menjadi pribadi yang bertumbuh dan berkembang kan gitu ya. Cuman kan nggak gampang juga ya buat dapet lingkungan itu. Gimana dong Hmm. kalau kayak gitu? Dan jadilah orang yang seperti itu gitu. Jadi ketika misalnya apa ya ketemu sama orang dan kemudian nih orang kok kayaknya apa ya kalau kesel kok kayak nggak ada rem gitu ya terus kemudian langsung diomongin semuanya terus kemudian apa kalau marah tuh kayak
kayak nggak ada apa ya filternya lah Filter. seperti itu. Nah, kita kan juga bisa jadi orang yang kasih contoh gitu. Mungkin nggak Hmm. bilang lu lihat gua ya, gua kecoh seperti ini enggak. Tapi kalau misalnya kita apa ya, kita lakukan itu juga dan tiap hari dia dia lihat, tiap hari dia amati, tiap hari dia rasakan, ya, itu kan bisa jadi satu hal yang positif juga. Nggak cuma ke Hmm. diri dia, tapi juga ke diri kita karena kita berusaha untuk jadi apa ya, jadi model gitu lah. Lebih baik ya, untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Ini menarik loh, berarti sebaliknya ya, kalau orang-orang yang impulsif sebenarnya diamati orang, akhirnya mungkin orang lain juga ikutan seperti itu juga ya Kak ya, berarti ya. Ini jadi Ya, kepikiran gitu loh, kalau kalau orang tuanya marah yang maksudnya cukup frontal lah, vokal gitu ya, anaknya kan ikutan juga kayak gitu ya. Itu artinya kalau misalnya nih, kalau udah dewasa, orang yang kayak gitu juga bisa mempengaruhi teman-temannya juga dong ya. Ini orang ya. cukup ini banget gitu loh, impulsnya nggak bisa nekan, marah dikit gitu ya, atau sensi lah gitu ya bahasanya, anak anak kan baper gitu ya, dikit-dikit marah kayak gitu. Jadi itu juga cukup Hmm. mempengaruhi berarti ya, kalau kayak gitu ya. Iya, karena kan kita melihat membandingkan diri sama orang lain juga gitu. Sebagai makhluk Mm-mm. sosial, memang kita diperlengkapinya seperti itu gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ya itu jadi lingkungan yang mendukung juga termasuk apa ya tipsnya mungkin untuk mengembangkan cara filter ego yang lebih dewasa ini gitu ya. Coba deh lihat dari cara pandang orang yang lain. Coba deh main ke akun Instagram yang lain, akun ataupun lihat apa ya, lihat hal-hal lain yang bukan yang di luar gelembung kita gitu ya, di luar lingkungan Hmm. kita gitu. Bagaimana cara Open pandangnya minded ya mereka? berarti ya. Iya, jadi nggak cuma lihat dari apa yang sehari-hari kita lihat gitu ya. Lihatlah kelompok lain yang menurut kelompokmu itu kurang apa ya, lebih Bagus. rendah gitu. Seperti itu. Dan itu yang apa ya, bantu kita juga untuk lihat dari perspektif yang lain dan akhirnya bisa membantu kita juga untuk lebih bijak gitu dalam memfilter informasi yang kita masuk gitu. Tapi juga Oke. pesannya adalah mesti open minded, lihat yang lebih baik ya. Pesannya kan gitu ya. Boleh lihat dari kelompok yang lain yang tentunya yang lebih baik dong ya, supaya nanti perkembangan egonya jadi yang lebih dewasa lah gitu ya. Jangan kekanak-kanakan terus, yang harus bisa menekan impuls gitu ya Kak ya. Mm-mm. Wow, thank you ya Kak Oke. buat sharingnya, buat jadi orang dewasa. Ya, ini proses yang selalu terjadi gitu ya dan sampai nanti usia apa kalau punya umur ya sampai usia tua gitu. Jadi itu terjadi terus menerus gitu. Jadi jangan ngerasa minder kalau misalnya berarti saya belum dewasa dong, nggak masalah gitu ya karena memang ini proses yang terjadi terus menerus. Oke, Mhm. sip. Ya, terima kasih teman-teman udah join dan juga udah lihat nanti videonya WeChat gitu ya. Oke. Jangan lupa Dan komen dan dan bertanya. Kalau ada usulan usulan dengan tema juga boleh ya, gitu ya, terkait boleh banget. uh, tema-tema kehidupan gitu. Ya. Siapa tahu punya kecemasan tertentu, kegundahan tertentu, boleh ditanyakan lewat DM-nya WeChat. Silahkan. Oke, Oke. gitu. Ya, selamat weekend. Salam Selamat micet. weekend. Salam WeChat. Thank you sharingnya. Sama-sama.